Oh. Nah, jadi kurang lebih kayak tadi ya, intinya ada komprominya lah. Nah, ya yang untuk siklotron-siklotron compact gitu, yang mau arusnya besar ya paling bijak sih pakai isokronus siklotron lah ya, AVF gitu. Kalau untuk yang sinkrosiklotron itu cocoknya untuk eksperimen sih, karena mungkin butuhnya berkasnya nggak terlalu banyak gitu, bukan bukan buat produksi sesuatu lah ini gitu. Dia dia untuk yang hasilkan berkas energi tinggi, mungkin cari yang kualitas berkasnya bagus, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sementara kalau pengennya arusnya bisa continue terus-terusan untuk transmutasi terutama kan, eh, ya butuhnya yang isokronus. Itu solusi gampang lah intinya. Relatif ya, maksud tuh. Jadi solusi yang tadi, oh ya, kenapa kok Desi 13 juga nggak pakai sinkrosikloton misalnya. Nah, itu ngecun frekuensi itu nggak gampang. Aku juga nggak tahu kalau kesulitannya dibandingkan swimming magnet lebih susah mana ya. Tapi yang jelas sejauh ini RF-nya itu kan yang jadi titik paling bermasalah di kita di Desi 13. Terutama karena kita pengen coba vendor lokal gitu kan. Nah, vendor lokal aja ternyata ya nggak bisa-bisa juga bikinin eh, generator yang dayanya bisa ketransfer gitu loh. Padahal kalau kita analisis pakai analyzer harusnya siklotronnya udah bisa apa pemercepatnya itu sudah bisa nerima sinyal listrik dengan frekuensi sekian. Tapi kenyataannya waktu kita coba kirim dayanya nggak pernah terkirim gitu. Nah itu buru-buru mau ngurangi frekuensi sebagai apa mau ngurangi frekuensi sebagai fungsi waktu gitu di Jun gitu. Yang ada malah dayanya nggak kirim sama sekali gitu kan. Ya jangan-jangan sih lebih mudah swimming. Cuman kurang tahu juga seberapa sensitif ya. Nanti kita akan lihat juga waktu sudah sampai bab itu. Maksudnya kalau kita swimmingnya meleset itu berkasnya masih mau keluar apa enggak gitu. Ya semoga masih mau. Ya, kayaknya sejauh ini yang dianggap lebih mudah daripada ngecun frekuensi fungsi waktu adalah dengan membuat besi magnetnya lebih ribet gitu, sedemikian rupa sehingga bisa isokronus dan ada axial focusing. Oh iya, nanti kalau di isokronus kayaknya nanti bakal masuk situ juga ya di bab yang selanjutnya itu yang dimaksud medan magnetnya nanti jadi medan magnet terrata gitu. Karena untuk satu jari-jari medan magnetnya kan bervariasi, arah Z-nya juga bervariasi itu. Jadi ada titik di mana medan magnet Z itu sangat kuat, jadi nanti orbitnya nggak lagi melingkar kan. Nanti bisa simulasi lah. Minta minta datanya ke siapa Mas Taufik, data medan magnet. Jadi harusnya kan gerakannya kayak gini ya, atau gampangnya kalau kita lihat melingkar gini kan, dan seterusnya. Nah kalau dia itu jadi kalau ada 4 vali jadi kayak kotak gitu, kayak sinkrotron mirip. Jadi di tempat hilnya itu kayak bending magnet yang kuat gitu. Di sini pembelokan magnetnya lemah di vali, di sini kuat. Jadi alih-alih lingkaran dia itu bentuknya lebih mirip persegi. Ya tergantung jumlah hil valinya berapa. Kalau spiral ada 3 misalnya bentuknya jadi ada juga belokannya. Oke, lanjut. Nah ini tadi udah saya bilang ya. V dipilih di second kuadran, kuadran kedua antara pi per 2 dan pi. Ya karena ini penambahan energinya. Kalau di kalau kalau di sini nanti dia misalnya eh, misalnya VS-nya kita taruh sini kan. Namanya VS ya dia sinkron terus jadi match terus gitu. Nah, tapi ini yang partikel sesudahnya itu dapat lebih besar. Nah, akibatnya lebih besar frekuensi apa namanya? Periodenya juga jadi lebih lama gitu. Waktu ditarik ke sini karena lebih lama, dia makin dekat ke puncak gitu. Nah, makin menjauh dari sinkron. Karena dia makin menjauh, ya berarti namanya tidak stabil. Jauh-jauh nanti bablas sampai berkasnya semburat.
Artinya harus dibikin sinkronnya itu timingnya di sini untuk mesin mesin semacam ini. Nah, kalau kalau Desi 13 nggak mikir timingan selalu berkasnya kontinu. Kalau berkasnya kontinu pasti ada yang keterima gitu. Ini buat buat yang susah kayak sinkroton dan ini maksudnya lumayan ajaib ya. Jadi dulu itu saya selalu mikir gimana cara kerja sinkroton, kok timingnya kok partikelnya bisa masuk gitu. Padahal kan nge-matchkan timingnya kan susah banget gitu. Nah ternyata keberadaan ini ya stability itu membuat syarat eh, timingnya tadi itu lebih gampang. Jadi nggak mesti harus benar-benar ideal sesuai dengan ideal gitu loh. Kadang-kadang kan ya terutama buat engineer ya kan nggak mungkin bikin alat yang 100% akurat gitu kan maksudnya. Pengennya kayak gitu sesuai dengan desain. Pasti ada error entah di machiningnya entah di mana gitu kan. Atau dioperasikan dia mesinnya kenapa-napa berubah sedikit. Dan kalau kalau seandainya nggak ada toleransi gini ya berkasnya nggak akan keluar sama sekali gitu. Jadi intinya buku ini sebetulnya menunjukkan bahwa alatnya itu bisa kerja meskipun nggak match, intinya gitu. Hal terpenting, pesan moral terpenting itu buku ini kayak sekedar meyakinkan membacanya bahwa alatnya bakal bekerja meskipun dia tidak sesuai 100% dengan spek yang kita inginkan. Misalnya. Bahkan di bab satu aja dia udah bilang kayak gitu. Ya pesan moralnya itu lah. Yang pesan paling pentingnya dibutuhkan dari buku ini. Sayangnya dulu aku nggak terlalu belajar ini. Ya, dulu soalnya kan alatnya udah ada ya ngapain desain lagi, mesti mikirnya kayak gitu gitu. Ya, nggak apa-apa desain lagi aja kan sekedar ide. Kan. Suatu ketika ada duit kita bikin, kalau nggak ada ya udah. Sama di Jepang juga sama. Kalau ada anggaran bisa kita bikin, kalau nggak ada ya berarti disimpan dulu. Jadi bukan berarti karena alatnya sudah ada terus kita nggak bisa desain gitu. Nah, jadi ini yang tadi ya, eh, ketika perubahan energi itu ini energinya lebih besar daripada sinkron ke kanan mendekati terus bablas. Nah, ini energinya lebih kecil dari sinkron ke kiri dan seterusnya. Nah, ini kalau kebablasannya sampai jauh sampai terjadi deselerasi. Kalau timingnya sangat jauh. Nah, tapi asalkan nggak sampai ke sini katanya aman, masih akan terus bolak-balik. Jadi plotnya pertambahan energinya itu kayak gini nanti. Nah, ini yang sinkron, otomatis kan kalau yang sinkron kan mesti nambahnya linear ya, dia nambah terus. Ini setiap ini jumlah jumlah putarannya. Jadi bukan waktu ya, ini jumlah putaran linear. Nah, yang bagian yang nggak sinkron, pertama dia mungkin punya energi terlalu besar gitu, yang direpresentasikan oleh periode energi besar periode besar. Karena energi besar periode besar dia fasenya berusaha mendekat lagi ke yang sinkron, terus akhirnya malah dia energinya lebih kecil gitu. Energinya lebih kecil nanti karena energinya lebih kecil berusaha lagi untuk naik gitu. Nah, sehingga kalau di rata-rata energinya namanya sama. Nah, ini untuk yang kedua ini ketika slippingnya itu sampai sampai terjadi deselerasi. Nah, waktu terjadi deselerasi ternyata penurunan taunya itu saking besarnya sampai-sampai waktu dipercepat eh, dia naiknya jauh gitu. Ini naik 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 banget kan ini. Jadi bahkan ketika terjadi deselerasi pun masih bisa tetap stabil. Padahal kalau deselerasi itu kan fasenya melesetnya jauh banget kan maksudnya. Kita aja mikir fase meleset eh 10 derajat tuh kayaknya udah gede gitu ya. Gitu loh. Kalau nggak salah phase acceptance-nya kalau di sikloton itu 10 gitu. Jadi misalnya ini sinkron di titik sinkron di sini. Selisih 10 derajat itu udah nggak keluar di luar 10 ya. 10 derajat berarti plus minus 5 kalau misalnya. Setahu saya. Tapi itu di central region sih. Mungkin kalau nggak di central region mungkin lebih lunak entah. Nah, tapi kalau di sini sampai bahkan bablasnya sampai terjadi deselerasi pun masih bisa ngikutin gitu. Lumayan ajaib sih. Jadi sampai deselerasi bisa dilihat dari gradiennya ya.
Kalau di sini kan gradiennya positif terus, meskipun dia berkurang, tapi gradiennya selalu positif. Kalau di sini gradiennya sampai negatif. Gradien negatif berarti deselerasi, turun, naik lagi, turun, naik, dan seterusnya. Oke, sampai sini jelas ya. Jelas, Mas. Oke. Nah, ini kalau di sini osilasi fase tidak terjadi semburat partikelnya. Tapi catatannya ini adalah weak focusing. Begitu kita pakai Linux dan kita pakai isokronus siklotron, justru ini yang akan diutamakan. Kenapa kok yang ini yang diutamakan? Jadi ini yang VB ini adalah partikel yang lebih dulu kan. Di kiri itu area lebih dulu ya. Lebih dulu, ini terlambat. Nah, ini yang pas. Jadi kalau dilihat di sini, di berkas. Nah, ini yang pas di sini ya, S. Nah, ini lebih dulu VB ya. Ini VA. Nah, di sini bisa dilihat kalau VA-nya itu dapat medan listrik yang lebih kuat, tegangannya lebih besar gitu. Jadi dia di sini gede, di sini kecil, di sini sedang. Sehingga akan terjadi kalau dilihat dari pusat massa itu seakan-akan bentuknya akan kayak gini. Kayak akresi gitu loh, kayak apa? Gaya tidal force itu apa? Gaya tide itu apa tide? Pasang surut kayak gaya pasang surut itu. Eh, asal kamu kalau nanti baca-baca tentang relativitas umum itu asal muasalnya dari sini tuh apa tidal force. Kenapa kok Einstein ngubung-ngubungin eh, apa sih istilahnya? Apa tadi? Ruang waktu sama gravitasi itu. Bisa dicek di YouTube di kuliah relativitas umum. Jadi ini mirip tidal force itu ya. Jadi yang telat didorong ke depan dengan kuat, yang duluan didorong ke depan dengan pelan. Nah, masalahnya karena ini itu apa periodenya sama, jadi nggak kayak tadi. Kalau yang tadi itu kan kayak gini toh. Tapi jari-jarinya beda ya kalau yang tadi. Ini jari-jarinya secara umum sama. Yang ini besar, ini kecil. Nah, yang besar itu justru melambat karena weak focusing. Atau ya pokoknya selama nggak strong focusing lah, atau no focusing juga nggak masalah. Nah, ini melambat karena gayanya lebih besar. Gaya besar kok malah melambat ya karena masa relativistik dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau yang di sini enggak, karena periodenya sama semua gitu, periode revolusinya sama semua di setiap titik, jadi energi di setiap nilai energi periodenya sama. Jadi kalau dibikin kayak gini ya semburat habis. Ini yang sini duluan, yang sini makin ketinggalan, yang sini makin cepat. Jadi berkasnya lama-lama makin tipis. Nah, kalau di sini berkasnya nanti jadi kompak. Di focusingnya untuk Linux dan untuk isokronus itu bentuknya kayak gini. Ya sebenarnya kita nggak mikir juga kalau di Desi ya, soalnya udah intinya nggak mikir dalam artian kita nggak ada timing-timingan gitu. Karena berkasnya dari sumber ionnya kontinu. Eh, apa tapi apa namanya di magnet mungkin kalau di desain magnetnya akan dipertimbangkan sih bagian kayak gini. Jadi waktu simulasi akan dipertimbangkan. Jadi kita pura-puranya kita matchingin dulu, kita nggak pakai berkas yang kontinu kalau kalau kita simulasi nanti. Sebenarnya jadi yes untuk mengurangi beban komputasi kita nggak asumsi dengan berkas kontinu, kita pilih yang sinkron yang paling baik yang mana. Kita cari dulu terus pilih itu. Nah yang lainnya di sekitar berkas yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar terkait suatu besaran baru ya disebut sebagai momentum compaction yang mengukur ini kesetimbangan orbit dari momentum yang berbeda, seberapa besar dia tercrowded together. Jadi kalau besar berarti dia itu perubahan momentumnya jadi less crowded berarti ya DPDL. Jadi definisinya kayak gini.
Perubahan fraksional momentum per perubahan fraksional panjang lintasan. Jadi kan momentum berubah, lintasannya makin panjang. Momen eh, semen, eh, enggak kecepatan. Iya. Jadi mirip kayak sebelumnya terkait field index ya. Cuman ini momentum per lintasan, panjang lintasan. Kalau kalau bisa dibayangkan kalau kalau tadi kalau gitu ini kan momentum ya, momentum nambah naik tambah besar terus, lintasan juga tambah besar terus. Tapi kalau kalau kecepatan mentok di kecepatan cahaya. Jadi lintasannya nambah panjang, kecepatannya sama, jadi periodenya turun. Periodenya naik, sorry, periodenya frekuensinya turun. Oke, jadi kita pengen tahu kuantitatifnya gimana. eh ini ini kenapa penting? Kalau salah satunya di sini adalah di desain seberapa gede vakum chambernya. Biasanya kalau dari sudut pandang vakumnya, makin kecil makin mudah untuk divakum kan. Jadi kalau kalau idealnya kita bikinnya akselerator itu kecil aja, soalnya kalau besar susah bikin vakumnya gitu. Pompanya harus banyak, harus tenaganya besar dan lain sebagainya, bikin mahal gitu. Nah, kita bisa mengurangi beban vakumnya, pompa vakumnya dengan mengecilkan volume yang ingin kita bikin jadi ruang hampa gitu. Nah, tapi di sini kita perlu analisis juga karena semua partikel itu belum tentu sinkron, maka dia ada yang osilasi di sekitar partikel yang sinkron kan tadi. Osilasi yang ini itu sebetulnya juga bisa digambarkan sebagai osilasi jari-jari. Jadi yang jari-jarinya ini tuh fix itu. Kok bisa fix padahal energinya naik karena magnetnya kita perbesar. Untuk sinkrotron misalnya. Untuk sinkrotron magnetnya kita perbesar. Nah, sementara yang nggak sinkron itu osilasi di sekitar situ. Osilasi berarti kan jari-jarinya ada gitu ya. Nah, kita harus mempertimbangkan jari-jarinya itu seberapa besar sih gitu. Supaya partikelnya nggak nubruk. Kalau kita bikin apa namanya? Bikin vakum chambernya kekecilan supaya maunya kita itu pompa vakumnya tidak terbebani terlalu berat. Nah, bisa jadi partikelnya malah menubruk dinding dari vakum itu. Dan jadi ini tujuannya salah satunya adalah itu ya. Definisinya seperti ini atau saya paling gampang kalau ingetnya itu daripada itu orang beda-beda ya. Saya cuma nulis dpdl gitu aja. Nah, P-nya di atas jadi L-nya di bawah jadi L per P. Atau diingat-ingat kayak gini juga boleh, terserah. Oke. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dengan R-nya adalah suatu radius. Nah, ini tapi radiusnya nggak radius nyata ya, karena kalau sinkrotron kan ada bagian straight gitu. Kalau ada yang straight gimana gitu misalnya. Ya ini R-nya itu bukan R R yang nyata ya. Pokoknya ini adalah suatu rasio ini aja. Ya sebenarnya ini nggak terlalu useful kalau di sini kalau untuk sinkrotron. Dan no, jadi R has no physical counterpart in the actual machine. Oke, jadi R berbeda dengan orbit radius atau kurvatur R eh, bisa ditemukan di sinkrotron dengan straight. Nah, untuk mesin yang sirkular kayak siklotron R besar dan R kecil itu sama. Nah, ini dia cerita sedikit juga bahwa ada juga peneliti atau penulis yang menggunakan definisi sebaliknya, dl per dp. Ya, dia pakai konvensi yang dp per dl. Nah, terus kita mau coba ngitung alfa untuk beberapa contoh. Jadi kita pertama sirkular dulu, jadi tidak ada straightnya.
Terus momentumnya P, jari-jari R. Dengan panjang L sama dengan 2 pi R. Oke ya. Nah, misalnya di magnet itu harusnya kan kita injeksinya P. Kita malah injeksi P plus dP. Terus maka orbitnya harus punya nilai lebih besar daripada ini. Ini sebenarnya Ki BR sih, bukan sih ya? Ki-nya dianggap satu kayaknya. Nah, ketika ya jadinya apa namanya? Orbitnya itu pastinya jari-jari lebih besar ya, karena momentumnya lebih besar. Sehingga dl sama dengan dr. Dl per L sama dengan dr per R. Ya, cukup cukup jelas ya. Ini cuma dibagi 2 pi dong. Nah, jadi ini maksudnya kayak gimana? Ini P-nya sama dengan Ki BR. Kayak biasa, gamma MV kuadrat sama dengan Ki V per R ya. P-nya coret, jadi gamma MV sama dengan Ki BR. Nah, gamma MV itu kan P, jadi P sama dengan Ki BR. Nah, kita mau ngitung alfa. Alfa tadi kan sama dengan D, apa tadi? D, DP, DL, LP. Nah, terus kita hitung dulu DLDP-nya apa tuh. Nah, dari sini DLDP-nya. Jadi DP sama dengan Ki DB R plus Ki B DR. Nah, kita ingat DB itu ngitungnya bisa pakai field index kan. N sama dengan minus R B DB DR. Jadi DB sama dengan minus NB per R DR. Nah, kita bisa substitusi ke atas. Jadi dapatlah di sini ya. DP sama dengan I main. B per R, R-nya coret, jadi tinggal B ya. 1 minus N dr. Nah, tadi pakai relasi seperti ini, jadi ini kan dpl dl. Jadi ya tulis kayak tadi lah ya, biar gampang. dp per P per dl per L. Nah, ini dl per L-nya itu sama dengan dr per R. Jadi ya ini juga sama aja dengan R per P dp dr. Nah, dp dr sama dengan I 1 minus N kan. Nah, terus tadi pakai relasi yang ini, P, ya tadi B-nya masih ada B ya di sini ya. Sorry, sorry, ini ada B-nya. Nah, P-nya sama dengan Ki BR kan, berarti P per R sama dengan Ki B kan. P per R sama dengan Ki B. Nah, substitusi di sini. Eh, dP dr per P per R sama dengan Ki B 1 minus N per 1 per Ki B. Nah, akhirnya kita dapat alfa sama dengan 1 minus N. Ini alfa. Nah, jadi untuk akselerator yang sirkular tidak ada straightnya, terus eh ya tidak ada straight aja sih. Itu alfanya didefinisikan sebagai seperti itu. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Mas. Oke. Ini kamu udah sempat nurunkan yang ini? Belum. Oh, Aku oke. belum baca sampai yang momentum compaction. Oke. Nah, jadi kalau N-nya punya nilai 0,6 di weak focusing synchrotron, maka alfanya sama dengan 0,4. Ya mudahnya
N itu kan kalau weak focusing berarti itu sebetulnya weak focusing itu tujuannya untuk memfokuskan aksial kan, karena dia weak focusing itu mengurangi focusingnya radial sebetulnya. Artinya kalau N-nya 0,6 gitu, misalnya N, jadi kalau N-nya lebih dari satu itu kan berarti radialnya nggak stabil, ya kan? Nah, jadi kalau N-nya makin besar, dia semakin tidak stabil secara radial. Tidak stabil radial juga bisa diartikan bahwa amplitudenya juga di radial makin gede. Alfanya 0,4 gitu. Jadi kalau N-nya 1, berarti alfanya 0. Ya, N-nya N1 itu udah batasnya tidak stabilan radial ya. Berarti alfa kalau 0 itu partikelnya nyebar. Nyebar secara radial. Alfa sama dengan 1, ketika N-nya sama dengan 0, N sama dengan 0 berarti focusing radialnya cuma lumayan kuat gitu. Tapi aksialnya tidak ada focusing sama sekali. Tapi nggak ada defocusing juga. Maka alfanya kan sama dengan 1. Berarti partikelnya lebih cenderung gerombol, kerumpel. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Jadi gampangnya alfa besar artinya partikelnya berkumpul gitu. Alfa kecil artinya partikel yang menyebar di arah radial. Oke, ya kurang lebih idenya kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata ada juga keuntungannya gitu. Tadi kan saya cerita kalau kalau isokronus itu makin luar makin sempit gitu. Kalau seandainya tegangannya sama sepanjang jari-jari. Nah, kalau kalau yang nggak isokronus kayak gini, tegangannya sekalipun sama eh, di sepanjang jari-jari, maka lintasannya akan makin lama makin melebar. Eh, turn separation-nya, jarak antara jari-jari putaran ke N dan putaran ke N plus satu itu lebih besar daripada N-1 ke N gitu. Makin lama makin lebar. Nah itu, begitu kita mau ekstraksi lebih gampang gitu. Great help in the process of getting particle completely out of magnetic field. Nah, nanti kalau ternyata kalau buat isokronus susah bagian sini. Makanya kalau di kita pakainya stripper kan. Nah, stripper pun juga kalau ternyata terlalu mepet juga mungkin banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kalau kalau seandainya lintasan partikelnya terlalu sempit. Ya harus ada manipulasi magnet sedikit mungkin di sana. Kayak bang. Nah, terus selanjutnya gimana kalau kita mau ngitung racetrack? Alpha untuk racetrack gimana gitu? Ya, berarti kita yang penting itu harus tahu relasi antara L dengan R, intinya itulah. Jadi ini relasinya apa? Kalau racetrack itu berarti kan L sama dengan 2 pi R tambah N kali S. 2 pi R itu, jadi misalnya bentuknya yang gampang kayak biasa lah ya. Nah, ini 2 pi R itu ini. Jadi ini pi per 2 pi per 2 pi per 2 pi per 2. R-nya dari sini ya berarti. R-nya nggak dari tengah. Nah, terus ini S, S, S. Jadi di sini N-nya sama dengan 4. Lepas ke sini. Nah, DL-nya gimana? Tinggal 10 menit. DL itu sama dengan 2 pi R. Kenapa? Karena S-nya konstan ya. Nanti akan kita bahas kita S-nya nggak konstan. Kok bisa Mas S-nya nggak konstan? Nah, S-nya nggak konstan itu ternyata karena ininya mereng. Jadi ketika jari-jarinya membesar, kayak gini. Nah, jari-jari kecil dapat S sekian, jari-jari besar dapat S-nya sekian, kan beda. Jadi nanti muncul DS di situ.
Nah, ini kalau dia pakainya yang 90 derajat berarti bukan yang zero gradient. Berarti n tidak sama dengan nol. Misalnya kita pakai yang 90 derajat kayak gini, maka kita pakai relasi yang kayak gini. Nah, kita coba ya, hitung lagi alfanya. Tadi gimana ya? Alfa sama dengan dp dl L P. Nah, ini berarti kan dapat nih dp dl-nya itu sama dengan dp dr. Itu ya langsung aja dp 2pi dl. L per P-nya ya kita nyatakan P-nya dalam L dulu ya berarti. P-nya dinyatakan dalam R dulu. IP sama dengan IBR, terus DP sama dengan IB 1 - NR. Jadi DPDR dengan IB 1 - N. Jadi DPDR. Nah, kalau L per P-nya, nah ini dapatnya P per R kan. relasi R dengan L. Langsung dikurangin gitu aja, Pak ya. Coba tak lihat, Pak. Ah iya, langsung. Kita biar gampang pakai del per L dulu. Jadi DL, delnya ini. Jadi DL per L sama dengan 2pi dr, 2pi R plus NS sama dengan dr per R 1 plus NS per 2pi R. Oke. N itu kan jumlah ini ya, jumlah straight plus jumlah magnet gitu. Nah, misalnya ini ternyata ya ada ngitungnya gimana ya? N plus ini tuh sama dengan 1/m. Jadi 2pi R. Oh iya. Jadi kan ini kan 2pi R per N itu kan sama dengan panjang satu magnet kan. 2pi R 2pi R kan mutar satu nih. N-nya ada 4 berarti panjang satunya M gitu. 1/4 keliling. Berarti ini tuh sama dengan dr per R 1 plus S per M. Ya udah tinggal substitusi ke yang tadi. Tuh, balik lagi apa ya? Jadi dp P per dl per L sama dengan dp per P per eh, dr per R kali, karena ini sepernya di bawah. Eh, ini tuh di bawah tapi di bawah gimana? Tapi kayak bener sih. 1 plus S kali S. Nah, ini tadi kan udah dapet ya 1 - N. Ini jawabannya saat. Jadi alfa sama dengan 1 - N 1 plus S per N. Nah, jadi tinggal ditambah alfanya berubah dengan segini besarnya dengan satu faktor ini. Ya, oke. Sampai sini jelas? Jelas, Mas. Tapi Oke. kayaknya nanti aku harus nurunin sendiri lagi sih. Ya, nggak apa-apa. Dan maksudnya ini kan nanti di save di YouTube, jadi nanti kalau ada yang bingung bisa dicek ulang. Oke. Nah, terus kalau slanted ini waktunya tinggal 5 menit, jadi tak jelasin aja ya idenya gimana. Jadi bedanya yang slanted dengan nggak slanted itu adalah tadi tak ceritakan kalau kalau misalnya ini dua muka magnet, ini yang lintasan equilibriumnya ini.
Ini dua muka magnet kayak gini misalnya ya. Terus- Nah, ini kan untuk setiap jari-jari itu sama semua kan. Nah, begitu pakai slanted itu jadi misalnya kayak gini. Ini harusnya kayak gini ya. Dia malah kayak gini misalnya. Jadi jari-jari. Nah, jadi yang tadi R itu kan sorry, L itu kan sama dengan 2πr plus NS. Nah, ini jadi muncul DS juga. DL sama S-nya berubah kan. Jari-jari berubah, panjang S ini S1, ini S2 berubah. Kadang 2pi DR plus N DS. Nah, kita harus cari hubungan DS sama DR itu apa. Intinya itu. Nah, di sini DS sama DR itu bisa kita lihat dari sini. Ini DS, ini DR. Nah, kita tinggal cari relasinya pakai trigonometri, diperoleh bahwa DR sama dengan DS cot theta, DR sama dengan DS cot theta minus DS cot pi per N. Dengan K-nya adalah ini. Oke. Jadi karena sudah dapat relasi DS dan DR, ya udah tinggal dikerjakan ulang. DL sama dengan ini, terus dikursain kayak gini, dapat relasi DL dengan DR doang. Nah, ini masih ada S-nya tapi. Masih ada S nggak apa-apa kali ya. Ini SS dihitung di tengah kan. Di yang di S apa namanya? S yang pas di tengah equilibrium kayak maksudnya. Ini yang sinkron di sini. Oke. Jadi cuman segitu aja. Jadi nanti alfa untuk yang slanted tinggal pakai trigonometri untuk melihat relasi antara DS dan DR. Sampai sini jelas? Nah, coba turunin sendiri nanti. Ah, Jelas? iya, iya. Jelas. Hmm. Nah, ini buat minggu depan udah kurang 1 menit relasi. Jadi kita pengen tahu hubungannya periode dan momentum. Tapi jadi gini, ini kan cuman osilasi sinkrotron ya. Kita nggak ninjau osilasi betatron. Karena secara umum betatron itu osilasinya periodenya mirip dengan periode revolusi. Sementara di sini periode osilasi sinkrotron itu jauh lebih pelan daripada periode osilasi eh, revolusi gitu. Jadi karena secara umum dia scale-nya beda, maka asumsi di sini adalah mereka bisa ditinjau sendiri-sendiri. Oke. Jadi di sini betatronnya tidak ditinjau sama sekali. Di dia analis kan tadi udah jelas di gambarnya tadi ya osilasinya untuk satu periode itu dia cuman geser fasenya berapa nggak sampai udah sampai muter apa namanya bolak-balik fase kan belum. Jadi pasti osilasi sinkrotron itu lebih lambat. Ya ini analisisnya pakai ini dulu, terus nanti dapat hubungan periode sama sama momentum. Nah, ini nanti panjang ceritanya. Kita bisa ngitung perubahannya kira-kira berapa. Terus ini udah mulai melibatkan tegangan, harmonic number, sampai nanti dapat Fish diagram. Ini analoginya. Nah, diagram fasenya bentuknya bakal kayak gini. Nah, ini nggak tahu. Minggu depan semoga selesai bagian sini. Oke, sampai sini dulu ya. Sudah 1 menit. Oke, Mas. Makasih banyak, Mas Sofi. Ya, nanti tolong di-share itu yang